Mengapa penyanyi David baru saja memindahkan 2 properti kepada ibunya di tengah penyelidikan atas kematian Celeste Rivas Hernandez, gadis muda yang jenazahnya ditemukan membusuk di dalam mobilnya? Apakah ini terkait insiden swatting di rumah orang tuanya baru-baru ini? Atau ada hal lain yang terjadi? Apakah ini mencurigakan? Apakah ini strategis? Mari kita bahas. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Oke, jadi kita punya perkembangan baru dalam kisah berlanjut tentang penyanyi David yang belakangan ini sering muncul di berita. Jasad Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun ditemukan di dalam sebuah Tesla yang terdaftar atas namanya. Ini terjadi 8 September di Los Angeles. Kami sudah meliput seluruh kisah ini. Saat ini, belum ada penangkapan, belum ada orang yang diidentifikasi sebagai orang yang dicurigai, belum ada tersangka yang diidentifikasi, belum ada penyebab dan cara kematian yang diumumkan. Dan ketika berbicara tentang David, pihak berwenang belum secara resmi mengonfirmasi apa hubungan pasti atau keterkaitannya dengan Celeste, meskipun sudah ada spekulasi dan laporan bahwa keduanya terlibat hubungan romantis. Dia belum terlibat dalam kesalahan atau kejahatan apapun. Ada banyak hal menarik yang terjadi yang sedang kami coba rangkai bersama untuk melihat apakah ada hubungannya dengan penyelidikan kematian Celeste. Dan itu termasuk terkait dengan orang tua David dan apa yang kabarnya dilakukan David dengan rumah itu yang perlu kita bicarakan. Selain itu, properti lain pada 18 September kita sudah membahas ini. Setelah jasad Celeste ditemukan, seseorang menelepon 911 ke rumah orang tua David di Hempstead, Texas diduga dengan laporan palsu. Insiden swatting yang diduga ini. Cantor Sheriff Waller County, Amber. Hello. Ya, kantor Sheriff Waller County. Halo, saya butuh bantuan. Oke, ada apa? Kamu di mana? Oh, alamat saya adalah... Oke, ada apa? Saya mendengar suara tembakan. Oke, seberapa dekat suara itu dengan rumah Anda? Itu seperti tepat di luar rumah saya, dan saya pikir ada yang meninggal. Oke, siapa nama Anda? Bisa diulangi? Siapa nama Anda? Baik, berapa nomor telepon Anda, Pak? Baik, mengapa Anda percaya bahwa seseorang sudah meninggal? Saya baru mendengar teriakan keras dan suara tembakan. Setelah suara tembakan. Oke, tapi kamu tidak melihat atau mendengar apapun lagi setelah itu? Saya mendengar teriakan. Menurutmu itu teriakan laki-laki atau perempuan? Kedengarannya seperti perempuan. Perempuan? Baik, kami akan segera mengirimkan petugas ke sana. Hanya ingin memastikan Anda berada di... Dikirim ke sana. Baik? Baik, terima kasih. Sama-sama. Dadah-dadah. Kami sebenarnya mewawancarai seorang ahli audio yang menyimpulkan bahwa panggilan ini memang terdistorsi, seseorang menyamarkan suaranya. Ini pernah dibahas di episode Sidebar sebelumnya. Saya akan memutar cuplikannya sebentar lagi. Polisi akhirnya datang ke rumah ini. Itu tidak ada di ponsel mereka. Dan itu ini bukan Texas. Ya, itu nomor dari luar negara bagian. Seseorang sedang mengerjai kita. Siapapun mereka tetap bisa terlacak di sini karena sinyal telepon dari manapun akan dikirim ke pusat dispatch. Setiap kali kamu menelepon ke jalurku dimanapun, itu akan mengirimkan sinyal seperti ping ke... Silahkan cara lebih diketahui alamatnya. Dan alamat ini muncul dari nomor ini. Ya, Bu, disitulah dia. Apakah ada seseorang di properti saya? Ya, tentu kami akan memeriksa properti Anda. Jadi kami akan berkeliling. Ceritakan tempat dan propertinya. Apakah tanahnya memanjang ke belakang? Tidak begitu. Jadi saya dan dia akan memeriksa lalu pergi. Setelah itu saya tutup gerbang lagi. Saya makasih kembali seperti saya semula, tapi harus dibongkar. Saat ada pernyataan seperti itu, kita harus ke sini untuk menyelamatkan seseorang. Ya, oke. Jadi itu cuma alarm palsu. Lihat, aku tidak suka hal seperti ini. Tapi kalau aku benar-benar dalam keadaan darurat, maka... Ya. Oke, terima kasih, Bu. Maaf, baiklah. Dalam keadaan darurat, kami siap membantu. Oke. Kami akan sampai di sini.
Ya, oke. Terima kasih, Tuan-Tuan. Dan sekarang kita harus membicarakan tentang apa yang sedang diberitakan. Oke, jadi menurut TMZ, David telah memindahkan akta 2 rumah di Texas ke sebuah trust atas nama ibunya. Hal ini ternyata terjadi pada tanggal 18 September dan 22 September. Tanggal 18 September adalah hari terjadinya dugaan insiden swatting ini. Dan rumah itu tampaknya adalah salah satu properti yang sedang kita bicarakan. Mengapa dia melakukan ini saat penyelidikan kematian? Kini Matthew Sarelson, pengacara pengadilan, akan membahasnya lebih lanjut. Matthew, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kenapa dia melakukannya? Menurut Anda, alasannya apa? Terima kasih atas undangannya. Saya punya 2 dugaan alasan dia melakukan ini. Kalian sudah meliput kasus ini sejak awal. Ini semakin gila dari menit ke menit. Saya punya 2 dugaan mengapa dia melakukannya. Dan keduanya sebagai tengah perlindungan aset secara lama. Saya ingin melindungi aset saya jika terjadi sesuatu pada saya. Jika dia ada didakwa secara pidana, dan jelas kita sedang berspekulasi. Tapi jika dia didakwa secara pidana, akan ada denda uang sebagai bagian dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Jika dia tidak memiliki aset untuk membayar denda, maka dia tidak bisa membayar denda itu. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menyingkirkan asetmu dan menaruhnya atas nama orang lain. Sisi lainnya yang terkait adalah apakah akan ada gugatan perdata. Keluarga Celeste dapat menggugat kematian tidak wajar terhadap dia dan lainnya. Ini masih agak terlalu dini karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang hal ini. Tapi jika mereka mengajukan gugatan perdata, dia pada dasarnya bisa mencoba menyembunyikan aset atas nama ibunya atau atas nama orang lain dalam hal ini. Berhasil atau tidak, itu pembicaraan lain. Banyak pertanyaan tentang itu. Ngomong-ngomong, inilah yang juga saya curigai sedang terjadi. Tapi mari kita perjelas satu hal. Bisakah kamu tahu memindahkan aset-aset ini di tengah penyelidikan kematian dibandingkan 2 tahun lalu atau setahun lalu? Apakah pengadilan bisa melihat ini dan mengatakan bahwa ini adalah upaya sengaja untuk, seperti yang kamu bilang, menyembunyikan aset? Dan mereka bisa menembusnya, mereka bisa membatalkannya, mereka bisa mengatakan meskipun kamu sudah memindahkan ini ke nama ibumu, itu tidak sah. Ini adalah cara bagi penggugat yang menuntut atau dalam putusan pidana untuk membayar denda itu. Bisakah pengadilan menilai dan memutuskan walau sudah dipindahkan, properti itu tetap bisa disita? Ya, inilah yang membuat hal ini sangat membingungkan. Ini adalah prinsip hukum yang sangat mendasar di seluruh negeri bahwa kamu tidak bisa memindahkan aset setelah peristiwa itu terjadi. Seharusnya bisa memicu penagihan aset-aset itu. Jadi kita punya aturan di berbagai negara bagian, kadang-kadang disebut sebagai transfer curang, kadang-kadang disebut sebagai pengalihan curang. Ada banyak nama berbeda untuk itu. Tapi intinya adalah Anda tidak bisa mentransfer aset untuk melindungi diri dari kreditur ketika peristiwa pemicunya. Dalam hal ini, kematian Celeste terjadi sebelumnya. Ini baru saja terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ya, dibandingkan dengan kematiannya, yang bahkan saya sendiri tidak yakin kita tahu persis kapan kematiannya. Tapi jelas, transfer-transfer ini terjadi setelah kematiannya. Jadi saya tidak akan butuh banyak usaha bagi pengadilan untuk membatalkan transaksi ini dan memutuskan bahwa itu adalah aset yang dapat ditagih milik David. Jelas tentang satu hal lagi. Kita tidak tahu 100% mengapa dia melakukan ini dengan benar. Dan saya akan membahas beberapa teori lainnya. Tapi mungkin ini memang ada hubungannya dengan kasus yang melibatkan Celeste. Jika dia melakukan ini untuk mengantisipasi tindakan kriminal atau gugatan agar jelas, itu tidak berarti dia bersalah atau bertanggung jawab, juga tidak berarti dia melakukan sesuatu di sini. Itu hanya sebagai antisipasi terhadap apa yang mungkin terjadi kan, karena dia bisa saja keluar dan berkata bahwa dia dituduh secara salah. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk melindungi diri saya sendiri. Tapi itu tidak serta-merta seperti yang kita katakan dalam hukum, itu bukan kesadaran bersalah kan? Ya, saya tidak yakin saya sepenuhnya setuju. Saya pikir... Oke, itu adil. Ya, saya pikir kamu bisa membuat argumen. Tergantung gambar dari mana bukti masuk, sudah kamu bisa punya bukti yang bisa diterima untuk melawan. Artinya, itu merupakan pengakuan kesalahan atau tanggung jawab. Jika pada kasus pidana, dia tidak bisa dipanggil ke pengadilan dan ditanya karena dilindungi amandemen kelima. Dia tidak akan bersaksi, tapi ibunya tetap bersaksi tanpa perlindungan siapapun. Mereka bisa bertanya pada ibunya, mengapa David melakukan ini, dan apakah dia pernah memberitahu alasannya. Semua percakapan dan pesan singkatnya dengan ibu atau siapapun akan menjadi bukti yang sah
Jadi aku punya firasat kalau mereka menyelidiki, dan aku curiga mereka akan menyelidiki, mungkin mereka akan menemukan beberapa komunikasi yang dapat diterima sebagai bukti, dan pada akhirnya bisa digunakan melawannya. Sekali lagi, ini hanya spekulasi. Lihat, kalau aku benci mengatakan ini, tapi kalau dia tidak bersalah, dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Itu klise aneh dan buruk yang kadang diucapkan orang. Itu mengaji jelaskan kalau dia tidak melakukan apa-apa. Tindakan kejahatan yang dilakukan terhadapnya dalam kasus perdata, atau jika tidak ada denda yang dikenakan padanya sebagai bagian dari vonis pidana, maka ya, pengalihan itu sah dan tidak akan terjadi apa-apa pada akhirnya. Saya hanya berpikir bukti tidak langsung di sini menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang bermasalah dalam hidup David, dan itulah alasan dia melakukan ini. Apakah ibunya harus bersaksi tentang pengalihan ini? Ya, ibunya harus bersaksi. Pengacara yang melakukan transaksi itu juga harus bersaksi. Sponsor yang membuat soal dokumen perwalian mungkin perlu bersaksi, tergantung cara dokumen dibuat. Saya ingin melihat dokumen itu untuk memastikan properti ini memang sudah ada dalam perwalian sejak awal. Namun dia menerima manfaat perwalian dan akta kepemilikan hanya atas nama perwalian. Jika begitu dan dia hanya memindahkan penerima manfaat, itu tetap pengalihan curang. Itu tetap batal jika akhirnya ada putusan pengadilan. Ataukah ia membentuk perwalian khusus untuk tujuan pengalihan ini? Jika begitu, dokumen perwalian itu mungkin baru dibuat beberapa minggu terakhir. Saya ingin tahu bagaimana dokumen itu bisa ada. Banyak sekali orang yang harus bersaksi tentang hal itu. Kenapa harus masuk perwalian? Kenapa tidak langsung menjual propertinya ke ibunya saja? Itu pertanyaan bagus. Ada kesersian di negara ini. Saya sering berlakuannya. Banyak yang percaya di negara ini bahwa aset akan otomatis terlindungi jika dimasukkan ke dalam perwalian. Faktanya, hampir semua perwalian bisa dibobol, bahkan perwalian luar negeri yang paling terhormat. Hal ini sering terlihat pada perwalian luar negeri, di Karibia atau Eropa, yang pada akhirnya bisa dibobol. Itu sulit dan mahal, Gachidocho. Jadi saya curiga dia berkata, masukkan saja ke perwalian agar tidak langsung dijangkau. Saya tidak tahu apakah itu perwalian yang dapat dibatalkan, atau perwalian yang tidak dapat dibatalkan. Jika itu perwalian yang dapat dibatalkan, dia bisa membatalkannya dan mengambil asetnya kembali. Cukup satu kalimat, dia cukup menulis surat pembatalan perwalian menandatangani, lalu aset kembali padanya. Dua persen boleh itu saya dapat dibatalkan, dia tidak bisa membatalkannya karena memang tidak bisa. Pengadilan dapat membatalkan perwalian yang curang. Namun, implikasi pajak perwalian yang dapat dibatalkan berbeda dengan yang tidak dapat dibatalkan. Saya tidak yakin alasan dia melakukan ini, kecuali saya curiga ini hanya upaya perlindungan aset dasar yang menurut saya tidak akan memberi banyak perlindungan. Benar, terima kasih sudah memperjelas. Mari kita bahas garis waktunya secara singkat. Ada alasan kenapa ini terjadi di hari yang sama dengan insiden swatting yang diduga itu? Kebetulan saja. Apa ini sama sekali tak terkait Celeste? Mungkin saja. Hei, kamu tahu, kalau keluargaku sekarang sedang jadi target dengan cara tertentu, mari kita pakai teori itu saja. Keluargaku sedang jadi target. Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan ini untuk membantu keluarganya, melindunginya? Aku sudah memikirkan itu. Perasaanku mengatakan ini hanya kebetulan, dan waktunya saja yang agak aneh. Ada satu hal tentang ini yang aku belum tahu, yaitu apakah keluarganya sudah mengirimkan surat tuntutan? Apakah keluarga Celeste, bukan keluarga David, sudah menyewa pengacara? Apakah mereka sudah mengirim surat tuntutan ke David dan timnya? Jika jawabannya ya, surat tuntutan itu mungkin telah memicu sebagian dari ini dan jadi alasan waktunya seperti itu. Dan ini juga terjadi. Pemahaman kami adalah, sehari setelah polisi mendapatkan surat perintah untuk menggeledah properti sewaan itu di Los Angeles. Sekarang, ingat, itu adalah properti yang telah dia sewa, kabarnya $20.000 per bulan. Dia keluar, memutus kontrak dan memindahkan barang. Menurutmu itu terkait? Saya sudah memikirkannya. Dia punya properti tapi tinggal di rumah sewaan. Mungkin ada beberapa keuntungan pajak kenapa dia punya properti di Texas tapi hanya menyewa properti di Los Angeles. Los Angeles adalah pasar mahal, jadi mungkin banyak alasan dia memilih menyewa. Lalu pertanyaannya adalah, lihat, semua propertinya akan dikenakan surat perintah, kan? Mobil, rekening bank, dan catatan teleponnya. Saya yakin kepolisian Los Angeles sudah mengeluarkan beberapa surat perintah untuk kasus profil tinggi ini, bahkan sebagian besar mungkin tidak kita ketahui, terhadap properti, mobil, telepon, dan perusahaan kartu kreditnya. Inilah yang terjadi ketika ada penyelidikan profil tinggi seperti ini. Banyak surat perintah yang akan dikeluarkan. Texas adalah tempat mobil berisi tubuh Celeste ditemukan dan tempat mobil itu terdaftar.
Apakah ini penting saat memikirkan yang terjadi di sini? Tidak, di Amanda tidak penting. Saya beri contoh. Saya tidak tahu di mana Amanda dibunuh. Bahkan penyebab kematiannya pun belum kita ketahui. Kita sangat minim informasi soal ini. Apakah itu terdaftar di Texas? Soalnya dia dan keluarganya berasal dari sana. Mungkin saja, itu hanya tebakan saya. Mungkin ada alasan lain, kita belum tahu. Mobil itu terdaftar di Texas, tapi ada di Los Angeles. Sebaiknya mobil itu didaftarkan di Los Angeles, karena saya yakin sudah lebih dari 30 hari di sana. Biasanya itu jadi alasan pendaftaran. Saya yakin mobil itu didaftarkan salah di Texas, tapi saya rasa itu belum tentu berarti apa-apa. Kalau kamu pikirkan langkah terbarunya, kamu jadi bertanya, apakah semuanya saling berhubungan? Dia menyewa pengacara selebriti Blair Burke dan pindah dari properti sewaan di Los Angeles yang dekat lokasi Tesla dan Celeste ditemukan ditinggalkan. Itu setelah pihak berwenang menggeledahnya. Turnya dibatalkan, promosi albumnya juga dihentikan. Menurutmu, apakah semua langkah dan kejadian ini saling berhubungan? Kita hanya membahas properti yang dipindahkan. Menurutmu, apakah semuanya terkait? Ya, maksudku urut setengah sulit untuk mengatakan bahwa ini tidak saling berhubungan. Ceritanya di sini, seperti yang kamu tahu, seperti yang penontonmu tahu, dia menulis sebuah lagu berjudul Celeste. Iya, dia punya tato yang sama dengan Celeste. Celeste rupanya telah memberitahu beberapa keluarga dari teman-temannya. Dia punya pacar bernama David. Ada banyak laporan yang belum dikonfirmasi, tapi memang ada banyak laporan yang belum dikonfirmasi. Dan kamu mulai menggabungkan sedikit laporan yang belum dikonfirmasi ini dengan laporan lain yang juga belum dikonfirmasi, lalu kamu mulai berpikir, seberapa besar kemungkinannya di sini? Ya, kamu tahu, satu hal yang belum kita ketahui adalah apakah mereka sudah melakukan tes DNA apapun padanya, karena jika mereka memang memiliki hubungan, bukan hanya kemungkinan ada kematian yang tidak wajar, tapi dia juga baru berusia 14 tahun. Dia sudah berusia di atas 18 tahun secara hukum, which says banyak hal terjadi yang ingin saya ketahui. Apakah semuanya saling terkait? Saya tidak melihat bagaimana itu tidak mungkin terkait. Ini terlalu banyak untuk kamu katakan kamu tahu, ini semua hanya kebetulan saja. Dan satu hal yang perlu dicatat, kantor pemeriksa medis memang mengonfirmasi bahwa dia tidak sedang hamil dan dia juga tidak pernah hamil dalam setahun terakhir. Menurut saya, itu perlu disebutkan lagi. Kamu bicara soal koneksi, kita belum sempat membicarakannya kamu dan aku. Menurutmu insiden di Texas itu kan? Kejadian swatting yang diduga ini, saat itu terjadi, menurutmu apakah itu ada hubungannya dengan kematian Celeste? Ya, sebenarnya aku tidak coba, dan aku coba sedikit berspekulasi, jadi aku ingin memperjelas bahwa aku memang sedikit berspekulasi. Tapi aku penasaran apakah ada seseorang di lingkaran David yang merasa bersalah dan tahu sesuatu, lalu ingin mengungkapkannya tanpa melapor ke pihak berwenang. Aku berpikir, saudara, apakah ada yang mengarahkan pihak berwenang ke arah tertentu sambil berkata, aku tak bisa beri detail, tapi coba lihat ke sini dan lanjutkan. Menurutku itu disengaja. Aku rasa orang-orang sedang berusaha membantu penyelidikan. Boleh aku tanya secara umum, apa yang akan kamu perhatikan dan harapkan selanjutnya? Dalam cerita umum ini, dalam kasus umum ini? Saya ingin tahu secara spesifik tentang waktu kematian dan penyebab kematiannya. Ya, dan saya ingin lebih banyak teman serta orang-orang di lingkaran dekatnya maju memberikan informasi tentang sifat hubungan mereka. Menurut saya, sifat hubungan mereka dan hasil autopsi akan memberi banyak petunjuk tentang arah penyelidikan ini. Dan mari kita mundur sejenak dan katakan, mari kita anggap David tidak terlibat dalam kematiannya. Lalu bagaimana dia meninggal? Seseorang membunuh dan menaruhnya di Tesla itu? Di mana tersangka potensial lainnya? Siapa lagi? Apa teori lain yang bersaing di luar sana? Karena saya belum mendengar ada teori lain yang bersaing. Jadi penegak hukum, seorang perwakilan dari penegak hukum datang, seorang perwira yang memimpin dan berkata, Anda tahu, mereka tidak sepenuhnya yakin apakah ada kejahatan selain menyembunyikan kematiannya. Dengan kata lain, bisa saja ada situasi di mana kematiannya dianggap sebagai sesuatu yang lain. Saya tidak bilang ini yang terjadi, tapi misalnya kematian karena overdosis tak disengaja. Saya tidak bilang itu yang terjadi di sini, atau dia meninggal di tempat lain lalu tubuhnya dipindahkan ke Tesla. Dan kita sudah membicarakan selama berminggu-minggu di sini, mengapa tubuhnya berada di mobil tertentu itu selama periode waktu tersebut. Mobil itu mulai diperhatikan dan ditilang. Apakah ada upaya menemukannya? Mobil itu di jalan umum, apakah dia jadi target? Kalau kita lihat, Anda tahu, insiden swatting atau dugaan insiden swatting itu masih banyak hal yang belum kita ketahui. Saya setuju dengan Anda. Saat kita dapat lebih banyak hasil pengujian, penyebab dan cara kematian,
itu akan jadi komponen penting dalam kasus ini. Kita belum tahu semua situasi di sekitarnya dan apa yang terjadi sebenarnya. Kami akan terus memantau dan berharap segera mendapat jawaban. Izinkan saya menambahkan hal ini. Semoga keluarganya segera mendapat jawaban. Terima kasih banyak Matthew atas waktunya. Saya sangat menghargainya. Satu hal lagi, kami bertanya-tanya apakah David benar-benar menjadi target? Apakah dia sedang dilecehkan? Benar? Jadi pertanyaannya, kenapa mayat ini ditemukan di mobilnya, di jalan umum, di tempat umum? Apakah ada yang memang ingin mayat itu ditemukan di sana? Kamu tahu soal dugaan swatting di Texas? Kami bahas di episode Sidebar sebelumnya. Ini cuplikannya. Kami berbicara dengan Jennifer Owen yang merupakan ahli audio dan ahli video. Dan ini adalah kesimpulannya tentang orang yang menelpon 911, apakah mereka menyamarkan suara mereka menggunakan teknologi. Silakan dengarkan. Jennifer, mari kita mulai. Apakah ada yang menyamarkan suara di panggilan 911 ini? Tentu CG. Oke. Lalu bagaimana kamu tahu cara mereka menyamarkan suara? Nah, pertama-tama, hanya dengan mendengarkannya sebagai orang awam, atau jika kamu seorang analis audio forensik, itu adalah intonasi robotik. Saat mendengar rekaman itu, apakah kamu menyarankan A. Apakah itu orang sungguhan yang menggunakan teknologi untuk menyamarkan suara aslinya? Atau ini dihasilkan oleh kecerdasan buatan? Baik, saya ada keduanya, tapi dari pengalaman saya, 30 tahun saya melakukan ini, menurut saya terdengar seperti suara yang diubah dengan voice changer. Oke. Terdengar seperti suara yang mau diubah dengan voice changer. Dan alasannya kenapa terdengar seperti voice changer adalah karena semuanya berkaitan dengan nada suara. Bagi kalian di rumah, nada suara adalah seberapa tinggi atau rendah suara kalian terdengar. Dan itu sangat mudah untuk diubah, sangat mudah untuk diubah. Kalian bisa melakukannya dengan, kalian tahu, aplikasi gratis, aplikasi seharga 99 sen. Kalian juga bisa melakukannya dengan perangkat lunak forensik. Kalian tahu, kalau kalian membuat musik, kalian bisa melakukannya. Kalian bisa melakukannya di webpad kalian. Kalian bisa melakukannya di mana saja. Nada adalah tingkat tinggi rendahnya suara, dan ini cara termudah untuk memulai. Tapi saya punya contoh di sini yang ingin saya tunjukkan betapa mudahnya dan bagaimana dengan melihatnya kita bisa berkata, tunggu sebentar, ini adalah petunjuk pertama kita. Ini adalah tanda bahaya pertama. Saya akan masukkan ini ke perangkat lunak forensik, lalu melihat format suara dan bertanya, hey, bagaimana ini dibuat? Jadi, apakah maksud Anda ini mungkin cara suara diubah menggunakan teknologi ini, program ini, apakah itu yang sedang Anda tunjukkan kepada kami? Sangat mungkin. Oke, jadi tunjukkan kepada kami. Baiklah, jadi itu dia. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya dalam kisah yang terus berlanjut ini. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Sidebar. Seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa mengikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa di lain waktu.